Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarafa hadzal wujuda bi bi'sati akramin nabiyyin wa azza maulud sayyidina wa maulana Muhammadin nabil muqaddasil mahbub mahmud dzis syafaatil uzma wal haudul mawrud unsurul fadailil mashhud wa karimil ummahatil aba'i wal jududi nukhbatil alam wa sayyidi waladi adam man intaqala bil ghuraril karimah nuruhu wa ada'al kaunu miladuhu wa bi'athatuhu wa dhuhuruhu wa tala'at syamsul hidayati wal irfan bimfilaki suhbihi ala kullil akwan wassalatu wassalamu ala sayyidi sadati kamili syama'ili was sifat dhin nuril amim wal qadril azim was siratil mustaqim wad dinil qawim wa hasabis samim wal majadil baqim wa ala alihi wa sahabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabihi min ahli millatihi wa khadijata allati tasharrafat bi isyratihi wa suhbatihi wa fazat bi khidmatihi wa syahidat yawma bi'asatihi wa qamat bi ta'yidihi fi da'watihi wa muwazaratihi wa nusratihi. Alhamdulillah, untuk kesekian kalinya kita haturkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala hari ini menggerakkan kita, menggerakkan pikiran kita, menggerakkan badan kita untuk kita semua berkumpul di sini, memperingati haulnya ibu kita semua, Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah Al-Kubra bintu Khuwailid, yang mana kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku cinta kepada orang yang cinta kepada Khadijah. Ini atas dasarnya kenapa kita haul. Selain juga kita mendengarkan daripada riwayat-riwayat orang soleh, dan juga supaya kita mendapat cinta baginda Nabi. Karena kata Nabi apa? Kalau orang cinta kepada Sayyidah Khadijah, maka aku akan cinta kepadanya juga. Mudahan dengan kita berkumpul di sini kita mendapat cinta Nabi Muhammad. Walaupun sedikit dari rasa kita untuk cinta kepada Sayyidah Khadijah ini, semoga haul ini dipandang oleh Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang telah meninggikan wujud jagat raya ini dengan diutusnya seorang nabi dan makhluk yang termulia. Junjungan dan pemimpin kita Nabi Muhammad, seorang nabi yang suci. Suci artinya apa? Dari kotoran dan ketergelinciran. Artinya Nabi Muhammad itu tidak ada cacatnya, tidak ada nistanya, dan orang yang terpuji, pemilik syafaat, watak dan kepribadiannya, pemilik cahaya yang menyinari seluruh kehidupan, pemilik kekuasaan yang agung dan jalan yang lurus, agama yang tegak dan perhitungan yang sah serta kebesaran yang dibanggakan, juga atas keluarga dan sahabatnya dan para istri keturunannya dan para pengikutnya dari sekalian orang ahli bidang dalam agama, dan atas Sayyidah Khadijah yang telah mendapat kemuliaan dengan menjadi teman bergaul dan teman hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang telah mendapat kebahagiaan dengan melayani dan menyaksikan diutusnya Nabi Muhammad. Jadi Sayyidah Khadijah mendapat apa? Kemuliaan karena telah bergaul dengan baginda Nabi Muhammad, membantu dakwah Nabi Muhammad, menjadi saksi diutusnya Nabi Muhammad menjadi Rasul. Dialah Sayyidah Khadijah orang yang berdiri memperkuat keberhasilan dakwahnya Nabi Muhammad. Tanpa adanya Sayyidah Khadijah, maka kira-kira tidak akan berhasil dakwah Nabi Muhammad. Mengapa? Karena Sayyidah Khadijah membantu dakwah Nabi Muhammad itu dengan tenaga, daya, upaya dan terlebih apa? Harta beliau. Sayyidah Khadijah ini adalah wanita karir. 1/8 kota Mekah adalah usahanya Sayyidah Khadijah. Jakawah ini diduitakan banyak benar tuh.
Apalagi zaman dulu apa? Dirham. Dirham itu apa? Pakai emas. Jadi Sayyidah Khadijah ini yang membantu Nabi luar biasa. Kata Nabi apa? Kalaunya ada lelaki sukses, pasti ada wanita di belakang yang mendukungnya. Begitu juga Nabi. Jadi ada Sayyidah Khadijah yang menyokong Nabi Muhammad. Setelah itu watak dan kepribadiannya yang sangat baik, yang merupakan cerminan dari budi pekerti orang yang disebut insan kamil. Manusia yang sempurna yaitu adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini adalah gelarnya apa? Muhammad al-Insanul Kamil. Adalah manusia yang sempurna. Sayyidah Khadijah putri dari Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Asadiyah bertemu nenek moyangnya dengan nenek moyang baginda Nabi Muhammad pada kakeknya Qusay yang telah menyatukan kabilah-kabilah suku Quraisy. Sedangkan ibunya adalah Fatimah putri Zaidah bin al-A'sam, keturunan dari Bani Amir bin Lu'ay bin Ghalib. Ghalib telah menjadi mulia dengan kesucian nasab garis keturunan sebagai nenek moyang kekasih termulia Nabi Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjaga kesucian nasab Khadijah dari kotoran-kotoran tradisi bangsa jahiliyah. Pada Sayyidah Khadijah hidup di zamannya rusaknya peradaban. Bahkan dari rusaknya peradaban, para wanita-wanita itu zaman jahiliyah sudah biasa minum-minuman. Kalau kita di sini minum teh lah, minum kopi, minum es. Nah, kayak itu juga waktu zaman jahiliyah. Dan terhindar yang paling berbahaya itu apa? Daripada tradisi perkawinan. Bangsa jahiliyah itu perkawinannya dikumpulkan beberapa laki-laki, lalu dikumpulinya yang ke-8 tadi. Setelah sudah mengandung, sudah hamil, baru si wanita boleh nunjuk siapa, ini anak siapa. Tapi apa? Allah Ta'ala yang mengatur semua, Allah yang menjaga. Khadijah diberi gelar dengan Sayyidah At-Tahirah, pemimpin kaum perempuan yang suci. Alangkah agungnya karunia yang sangat besar ini sehingga gelar lebih dikenal dengan sebutan Al-Kubra. Artinya apa? Pemimpin yang agung, karena sangat besar kedudukannya dan posisi-posisi yang lain. Dialah orang yang paling pantas dan berhak mendapatkan semuanya itu. Sayyidah Khadijah adalah pebisnis ulung. Kalau ada kita lakian yang hebat bisnis, ini Sayyidah Khadijah yang bisnis. Jadi kalau ada misalnya orang Islam hendak sukses bisnis, tapi yang dibacanya kata-kata orang-orang siapa itu, yang orang-orang barat, itu salah. Seharusnya kalau hendak sukses itu hendak berkahnya banyak apa? Sayyidah Khadijah yang ajak dibaca. Sayyidah Khadijah telah terlahir sebelum lahirnya baginda Nabi Muhammad sekitar 15 tahun. Kemudian dibesarkan di keadaan rumah tangga yang suci dan damai, sehingga beliau radhiyallahu anha menjadi perempuan yang sempurna budi pekerti dan ilmunya, kecantikan dan kelebihannya, sikap kedewasaan dan kebijaksanaan dalam menghadapi semua permasalahan yang ada. Jadi Sayyidah Khadijah ini berumur 15 tahun dilahirkan sebelum Nabi Muhammad, dan berada di keluarga yang agamis. Budi pekertinya bagus, akhlaknya bagus, dan kecantikan beliau. Kalau kita Sayyidah Khadijah nikah sama Nabi pada umur 40, jangan dikira Sayyidah Khadijah tuh kada sempurna. Padahal di zaman itu Sayyidah Khadijah lah yang paling sempurna semua wanita. Bahkan banyak orang-orang, saudagar-saudagar datang kepada Sayyidah Khadijah apa? Untuk melamar Sayyidah Khadijah. Tapi karena tidak selevel dengan Sayyidah Khadijah, akhirnya Sayyidah Khadijah selalu menolak. Tapi akhirnya
sampailah di satu saat di mana Sayyidah Khadijah bertemu dengan baginda Nabi Muhammad. Bertemu karena baginda Nabi Muhammad membawakan dagangannya Sayyidah Khadijah dan ditemani oleh satu ajudannya Sayyidah Khadijah, itu Maisarah. Akhirnya berangkatlah. Di situ asal mula kenapa Sayyidah Khadijah melihat Nabi Muhammad. Siapa yang menyampaikan? Asisten Sayyidah Khadijah yang menyampaikan. Si Maisarah tadi. Maisarah yang melihat Nabi. Oh, jadi ajudan Sayyidah Khadijah, ini ada laki-laki yang hebat. Ini ada laki-laki yang tidak biasa. Bagaimana tidak? Kalau setiap berjalan itu awan selalu mengikuti Nabi Muhammad waktu itu. Padahal Nabi Muhammad waktu belum diutus, belum diangkat. Onta itu kalau Nabi yang suruh duduk, berdiri, jalan, tidur. Jadi banyak yang dilihat. Kenapa seperti ini? Ini adalah Allah menggerakkan si asisten Sayyidah Khadijah Maisarah untuk menarik simpati Nabi Muhammad dan menyampaikan kepada Sayyidah Khadijah. Sehingga sampailah kepadanya berita-berita dari pemimpin Nabi dan Rasul Nabi Muhammad, dan beliau langsung menerimanya dengan penuh perhatian. Jadi Sayyidah Khadijah mendengar kisah, meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah seorang yang telah diakui akan keutamaan-keutamaannya yang sangat jelas dan yang telah disaksikan sebagai orang takwa dan suci dari kotoran dan dosa, dan orang yang dapat dipercaya, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang jujur dan patut dikatakan jujur. Dari sebagian keanehan-keanehan, artinya keajaiban-keajaiban yang ditemui oleh Maisarah saat berdagang bersama Nabi Muhammad adalah ketika seorang rahib pastor itu bercerita. Rahib melihat pada Nabi Muhammad dan beristirahat di bawah pohon. Nah, jadi Nabi Muhammad berjalan dan Nabi beristirahat di bawah pohon. Si pendeta lihat Nabi dan si rahib akhirnya apa? Mendatangi Nabi Muhammad, mendatangi rombongan Nabi Muhammad. Lalu si rahib bertanya, siapakah orang yang bercahaya yang mengalahkan purnama jagat raya ini? Ketanya sang rahib. Sang pendeta bertanya. Lalu Maisarah ajudan Sayyidah Khadijah menjawab, inilah seorang laki-laki yang terhormat dari tanah Al-Haram. Lalu si rahib tadi menjawab, tidak salah lagi. Selanjutnya rahib itu menyatakan bahwa ini adalah Rasul, Nabi akhir zaman. Inilah adalah Nabi terakhir. Lalu ketika berjalannya Nabi Muhammad dan Maisarah, ada perselisihan dengan seorang laki-laki. Laki-laki ini penyembah berhala. Kata penyembah berhala, bersumpahlah demi Lata dan Uzza. Lalu Nabi Muhammad menjawab, demi Allah aku tak akan bersumpah demi keduanya, dan aku sungguh orang berpaling dari keduanya. Lalu si lelaki tadi berkata apa? Perkataanmu dan pendapatmu yang benar. Apa yang ada pada dirimu, kamu adalah Rasul. Lalu dia mengatakan kepada Maisarah, demi Allah adalah seorang Nabi. Dia hadirnya di pasar kita ini bisa menjadi mulia. Dan sungguh para pendeta kami telah menemukan sifat-sifat dalam kitab-kitab kami. Pada saat yang singkat, lelaki tersebut melihat segumpal awan hanya menaungi Nabi, tidak semua tempat. Di dalam hatinya ditambah lagi semuanya itu dengan apa yang telah diceritakan oleh Maisarah tentang peristiwa-peristiwa yang ia saksikan.
berupa ciri-ciri kenabian, keanehan-keanehan, keajaiban dan perbuatan yang lain dari adat kebiasaan manusia yang jelas merupakan ciri-ciri kenabian. Maisarah menceritakan juga kepadanya tentang awan yang selalu menaungi selama perjalanan. Sungguh awan yang sangat indah tentang patuhnya binatang unta dan terlipatnya tanah untuk mempercepat perjalanan baginya Nabi Muhammad, dan pertolongan Allah yang selalu menyertai dalam perjalanannya. Kerikil dan batu-batuan yang tiba-tiba melebur ketika diinjak di bawah telapak kaki Nabi. Jadi kalau ada kerikil itu kalau Nabi mau injak itu akan melebur jadi tanah. Dan habisnya Pak kembali lagi. Semuanya itu diperhatikan dan dilihat dengan mata kepalanya sendiri. Artinya Maisarah ini detail melihat Nabi ini, ya kepo lah sedikit. Apa-apa diperhatikan. Ia ceritakan kepada Khadijah persis apa yang dilihatnya berupa perilaku yang sangat baik dan bergaul dengan teman usahanya. Sementara Sayyidah Khadijah telah menyaksikan sendiri akan kejujuran Nabi, besar kepercayaannya, ketinggian budi agamanya, sehingga ketinggian akhlak dan kepribadiannya telah membuat suatu keyakinan yang mantap dalam hati Sayyidah Khadijah. Ia rasakan sesuatu yang aneh dalam hatinya. Jadi Sayyidah Khadijah pas tahu Nabi Muhammad seperti itu berakhlak, orangnya jujur, jadi merasakan sesuatu yang aneh tentang rupa bebayangan kekasih itu adalah Nabi. Ia sendiri menjadi bingung akan perasaan hatinya yang membuat di dalam hati dan perasaan gelisah. Padahal sebelumnya hati tidak pernah menerima seorang pun, meskipun banyak pria yang datang dari orang terkemuka dan hartawan. Maka ditolaknya dengan penuh kecewaan karena harapan mereka dicampakkannya begitu saja. Artinya rasa ini memang digerakkan sama Allah. Setelah tahu langsung jatuh cinta. Tapi bagaimana prosesnya? Prosesnya tetap salah satu anak buah Sayyidah Khadijah menanyai Nabi Muhammad, "Pian hendak kawin gak?" Jar Nabi, "Aku kada bisi duit. Aku kada bisi ongkos yang cukup." Amunnya ada, jadi jar ajudannya Sayyidah Khadijah, kalau ada seorang perempuan yang baik hatinya, baik rupanya, bagus pekerti, lo hendak lon pian, kayak apa pian? Lalu Nabi bertakun, siapa dia? Siapa orangnya? Lalu si ajudan Sayyidah Khadijah menjawab, dia adalah Khadijah bintu Khuwailid. Nah di sini Nabi Muhammad memang suka juga sudah melihat, Sayyidah Khadijah pun suka melihat. Tapi rasa cinta ini dituangkan di wadah yang benar. Nah, ini adalah contoh untuk kita semua. Contoh yang sangat besar di hadapan kita. Artinya apa? Kalau anak kita si gadis ada yang sudah ingin meminang, dia suka, si laki-lakinya suka, bismillah kawinkan anaknya. Jangan sampai anaknya pacaran, jalan sama pacarnya ke sana, ke hulu, ke hilir, ke muka, ke belakang. Ini salah. Jadi ini adalah contoh yang sangat besar pada Nabi Muhammad. Sebenarnya apa? Untuk mengajari kita. Pernikahan Sayyidah Khadijah dengan baginda Nabi, Allah telah memberikan ilham kepada Nabi Muhammad semacam kesucian. Maka menikah dengan Sayyidah Khadijah adalah satu langkah yang baik dan tepat. Lalu keduanya minta persetujuan bermusyawarah kepada paman-paman Nabi yang mulia. Dan mereka mendukung kata-kata itu. Hamzah maju ke depan untuk berbicara kepada paman Sayyidah Khadijah. Ada yang mengatakan bapaknya, sedangkan menurut pendapat yang sahih, bapaknya adalah Khuwailid, telah meninggal sebelum peristiwa perang Fijar. Ini kitab manakib dikarang oleh Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki yang bernama Al-Bushra. Jadi lengkap dikisahkan Sidin. Telah meninggal sebelum peristiwa perang Fijar. Kemudian para tokoh terkemuka Quraisy hadir memenuhi undangan Abu Thalib. Abu Thalib lah yang menjadi juru bicara pada saat itu dan menjadi khatibnya, lalu berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita semua termasuk keturunan Ibrahim dan anak cucu Ismail dan nenek moyang Ma'ad dan Mudar, dan telah menjadikan kita sebagai pengasuh rumahnya, pengurus tanah haramnya, menciptakan kita sebuah rumah yang terhalangi dari tanah haram dan aman, menjadikan kita sebagai para pemegang atas orang banyak. Kemudian bahwa putra dari saudaraku ini Muhammad bin Abdullah tidak ada punya uang." Nah, jadi dikisahkan aja, diceritakan sebenarnya. Nina, anak kakakku ini orangnya baik, budinya budi pekerti,
dapat dipercaya, jujur, tapi inya kada sugih. Ini juga contoh gasan para bapak kena anak menikahkan anaknya lawan si calon babinian apa kisahkan ya yang sebenarnya. Nah itu. Jadi ada contohnya. Nabi Muhammad Al-Amin telah menikah dengan Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin. Ia telah sempurna berumur 25 tahun. Sedangkan Sayyidah Khadijah berumur 40 tahun. Tatkala Nabi telah berkembali ke Mekah dan mulai memasuki umurnya ke-26, ia menikah dengan Khadijah yang telah berumur 40 tahun. Ia Nabi Muhammad telah menjadikan menikah oleh Sayyidah Khadijah beberapa tahun. Nah, jadi ini riwayat lain artinya. Jadi saat Nabi belum diangkat menjadi Rasul, batu-batu, daun pepohonan yang dilalui Nabi itu memberi salam kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Setelah Nabi Muhammad telah diangkat menjadi Rasul, Nabi kembali ke kota Makkah. Nabi masih kenal dengan batu yang beri salam kepadanya nanti. Apalagi kita umatnya yang baca sholawat yang minimal 5 kali sehari di dalam sholat baca. Masa Nabi kada kenal? Insya Allah Nabi akan mengenal kita. Apalagi banyak-banyak kita sholawat kepada Nabi Muhammad. Supaya apa? Supaya Nabi mengenal kita. Tidak ada jalan yang lebih mudah, lebih mulus dibanding sholawat. Kalau amalan lain harus dilihat dulu sisi ikhlasnya. Benarkah segala macamnya? Kalau sholawat tinggal bilang sholawat sama Nabi. Tapi ingat, kalau baca sholawat sama Nabi dijaga adabnya. Misalnya Pak, jangan berokok. Kalau tasbih ketek-ketek di tangan, soalnya rokok di tangan kiri, jangan. Dijamin Nabi Muhammad kada datang. Atau kena bina baca sholawat di rumah apa? Pas lor handap. Kada berbaju, bertasbih. Kalau kita kembalikan, kada apa-apa. Kayak apa kita sholat diterima? Cuman kitanya. Bahkan dijelaskan Habib Muhammad bin Husain, cucunya Habib Anis Solo. Kalau orang itu sholawat tidak pakai adab, artinya misal orang tadi pakai celana pendek, orang tadi sambil ngerokok, ini sholawat tetap sampai kepada Nabi Muhammad, tetap sampai kepada Nabi Muhammad, tapi sholawat ini tidak ada berkah bagi orang yang bacanya tadi. Maulah ada dapat berkah, maka itu juga yang kita harap, berkah dari itu. Jadi ada satu kisah. Padilatnya baca Sayyidah Khadijah, insya Allah rezeki kita semua akan diluaskan oleh Allah. Mudahan pian semua di sini sugih seberataan, menjadi orang sugih yang soleh dan solehah, yang hartanya berjalan di jalan Allah, dan jangan jadi orang sugih yang pemalar, pemalar gasan agama, pemurah gasan maksiat. Nauzubillah min zalik. Jadi ada satu kisah, ini kisah nyata. Kisah ini yang mengalaminya adalah Habib Ridwan Batu Licin, Al Idrus, anak Habib Qadri yang mengisi di masjid, Habib Alwi yang majelisnya di Panyiputan, dan satu lagi Habib, ada sepupu di Martapura, kawan kami sekolah juga, Habib Ahmad Al-Habsyi. Saat itu Sidin lagi menuntut ilmu di kota Tarim. Setelah menuntut ilmu di kota Tarim, beliau akhirnya ada satu musim berhaji. Umroh. Jadi kisahnya ini musalsal bujur nek. Yang ketiga-tiganya berkisah sudah. Jadi umroh, singkat kata umrohnya tadi apa? Habis duit. Cuannya bahasa ini cuan nggak? Cuannya habis. Akhirnya bingung. Ini duit habis, mau guring di mana malam ini? Kada kau bayar kamar hotel. Karena besok sudah pulang. Akhirnya bingung, makan belum? Luntang-lantung bang nasib. Akhirnya kata Habib Alwi lawan kawan Sidin yang bertiga tadi, kita ziarah ke makam Hubabah Khadijah. Karena itu adalah
neneknya para habaib, jadi mereka bilang Hubabah. Ziarah kemana? Kita baca manakib di makam Sayyidah Khadijah. Akhirnya tulakan sampai masuk, salam, habis salam apa? Baca manakib. Dan niatnya kada apa-apa waktu itu jar Habib Ridwan. Ana bipai baca tuh memang murni minta duit. Karena apa? Habis duit. Kiriman sudah double habis. Bingung makan belum? Malam ini guring di mana? Waktu itu musim dingin. Lalu bingung akhirnya apa? Tetap datang. Habib Ridwan yang baca manakibnya. Kata Habib Alwi, kata Habib Ahmad, Sayyidah Khadijah minta duit. Kada kau makan. Padahal kan ini ibaratnya sangat apa yo? Lucu banget loh. Karena habis duit. Sudah tuntung baca doa tahlil, doa arwah. Nah, dari situ keajaibannya muncul. Di mana? Setelah keluar dari situ, hanyar keluar dari makam Sayyidah Khadijah tuh, sudah ada ketemu oleh salah satu haji orang Banjar, haji top lah. Dan akhirnya Pak dikasih cuan sekian dolar. Akhirnya hidup Bobohan Sidin selamat di malam itu. Karena Pak, karena Sayyidah Khadijah. Berkahnya Sayyidah Khadijah. Kalau kita beratan bisi apa? Bisi hajat. Nah, menanak bisi hajat, baca manakib Sayyidah Khadijah. Kalau ada nih karena kan jomblo belum kawin misalnya, siapa yang nak kawin belum dapat jodoh, baca manakib Sayyidah Khadijah, selamatan kawan-kawan. Semoga dengan kita membaca manakib Sayyidah Khadijah, Allah menambahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad, menambahkan cinta kita kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Karena Sayyidah Khadijah adalah ibu kita semua. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah luaskan rezeki kita kalau semuanya. Rezeki yang halal, yang banyak, yang tidak terputus-putus dengan berkahnya Sayyidah Khadijah. Dan semoga semua hajat-hajat kita terpenuhi dengan berkahnya Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah dan Ahlul Bait Nabi Muhammad. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah.